Ini kecintaan lebih dan meja lebih keangkaan sedikit sombong. Tak mau lagi belum nabi keangkaan tak boleh datangnya. Kamu nih kan? Tak boleh mulai nih kan? Ini ke kamera pun siap nih kan? Siap nih? Siap? Tinggal kontak dengan tos mulai dulu. Oh ini ke depan. Ada bersih tabel, bersih manis sebenarnya. Dengan Nabi boleh meskipun tak minum jenis manis, Allah tetap manis. Malai saja manis. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wana wa qassama al-a'wama shuhuran wa ayyama wa iftataha kullu 'amin bi shahrihi al-muharram wa jammalahu bi yawmi ashura al-mu'azzam wa qad farada 'alaina تعلم شرائع دين الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعليم في الحلال والحرام وجعل مآل من علم بذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وأشاه دار الانتقام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو وارث الأجيال والأمة والذي ترجى شفاعته في يوم القيامة. Amma ba'du, hadratal a'izza, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh muslimatan, wa nakhussu bidzikri, Bu Hajjah Sisa, juga dan Tenggul Mulyaki Bapak Hamam, juga dan seterusnya para rangku saya mulyaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Tenggul sareng ajunan malam manggen tetap diberikan kekuatan iman berislam, amin. Para ragu saya mulyaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam mangken merupakan malam yang luar biasa karena Tenggul TV baru owning bahwa kegiatan Muharram hingga itu sudah berjalan 2 tahun. Ini adalah kegiatan yang patut kita apresiasi, menunjukkan terus kita lestarikan, bahkan perlu perami yang menterorami sunni air set kebidik lorong meninggalkan tahu insyaallah tak kami mending lorong membuat sampai notop lorong insyaallah kami ini lagi
Salawat serta salam moga-moga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekat imam dan pula ajunan sederajat kelak fi yaumil qiyamah sobung seiarah kecuali syafaatul ulma beliau. Moga-moga dan pula sareng ajunan sederajat senantiasa ngaulia syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, ini kan kalau tanya ibu Pak Bapak, karena Pak Bapak ini sunni nih. Biasanya ini kan pengajian ini kan imbang Pak Bapak, Bu Ibu. Jadi Pak Bapak, bahkan dalam bahasa Arab nikah menyebut orang misalnya pada orang bini banyak, laki yang situ. Ini sedominan bakun saya sebut Pak Bapak. Yang menikah tonton karena sampai beli orang Arab luar, enggak kan? Maka tentunya nyebut Bu Ibu. Sehat ke biru, ongguan, sehat dohir batin, luar dalam, jangan-jangan luarnya glowing, dalam galau. Boleh sih galau. Hah? Banyak santan lagi galau. Pada sebar saja. Pada sebar saja. Andi masalah. Hah? Boleh sekedar sombong. Mensampian ngocak andi masalah berarti sampean ini ketepan andi masalah. Karena sombong ternyata orang ini kata andi masalah. Cuma karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kadinto menciptakan kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia penuh dengan masalah. Jadi menoreng ngocak berarti masalah. Menunjuk pada dia sama sekali masalah dia. Capak, lecek. Jadi orang ini kan kipo di kaman pas ngocak tadi masalah, ini kan lecek. Akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengharap barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mampu mengubah masalah-masalah menjadi ladang ibadah. Kudu penter mau bermasalah jadi ladang untuk ibadah. Sambil kira-kira beri atau saya berangkat nyiapkan dalam piring kemudian bilang paling seminggu sebelum pun kok lagi pengajian ngaku lantai mira kan atau lah censian di muslimatan ngaku dress code misalnya atasan mira bebe atau misalnya beberapa atas poteng tarik masih ngaku micing penting tuh micing ini kira-kira pilih sampai aja bagi dalam diri kan mulai begini sambiannya bagi lampi lebih kedena kenggin tuh petang ketemu masalah apa masalah kami tidak lengkap saja dompet saya sambil karena bernada tak cocok di kelambina. Ini masalah apa enggak? Masalah kira-kira berbeda muslimah tanggan bernisya menabi berangkat cocok kaki dompetnya setiap siang pilih beda ini kan karena atas memantas bibi ini lah sampun lakunya kami pada sandal pada jilbab pada bros kasih masalah apa masalah ku lagi bulu datang dari Larangsari dapat kecompo Lestari Mangeri pas buruk bus kejakan kepahian para itu kemudian ini masalah pas berangkat ke kantor saya anggap dia lakon boleh dilihat ulang kering jongkok lontar remasi ibu saya berangkat ini takut tak semangat boleh ini ada beberapa jenis saja alhamdulillah boleh menganggap dia nah boleh ini ada boleh nikah
Yang sambil mulai tidak itu kopi, cek saya. Masuk nih. Udah bilang dia tuan rumah dia kepahaman. Jangan tok dong udah. Benda terkane tak konek goreng ini. Tak konek. Maksudnya udah kita tahu kopi. Masih datang ke orang yang kopi. Masya Allah. Jadi yang itu sama orang aja. Kayaknya yang serius kita ada begini ya. Para rabu saya menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita, itu ampun memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang masalah seperti ini, kadang jadi jalan hidayah. Suatu saat kuliah pernah ketamoyan madu. Ustaz, kuliah di tracking muler. Ini kemarin di anak muler ini kira-kira masalah pertama masalah muler mengandung rotor, memilih HP, mentakar dari itu tanda mengontrol tempat sepeda motor, mencari bukti atau benda orang lain tanda, kudu keluar dari dalam. Menlebih dekat pas ketorot ini ketak keluar sampai kemarin. Akhir dan kuda ngocak sampai yang nikah, ketika bermasalah nikah harus introspeksi diri. Apa yang sudah sampean lakukan? Sampai benar-benar nangis dekat Allah Subhanahu Wa Taala di 2/3 malam kan kui tahajud kan kui nyon dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata omongan sesingkat dari kayak itu ditanggapi serius. Akhirnya dia pulang setelah beberapa lama. Ternyata maktor oleh orang ini kan. Ustaz, alhamdulillah anak tentu mangken oleh gelem ebele. Pas alhamdulillah juga kula mangken ampun biasa istiqomah kang kuwi melakukan sholat tahajud tiap malam. Yang awalnya Allah menurunkan masalah, akan tapi ketika mampu kita ubah menjadi ladang ibadah, menjadi jalan hidayah, maka orang yang awalnya tak istiqomah tahajud bahkan ini sebelum malah pengen ayat tidak mempan, bacain hadis tidak mempan, noro pengajian tidak temur tidak barat tidak mempan. Ternyata coba di anak saya bener akhirnya jadi jalan hidayah. Ini indahnya Allah ketika memberikan masalah. Jadi kita manusia mereka pasti banyak masalah. Para Rabu, para undangan saya menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira muslimat mereka hendak seberangkat ini pamit dekat selaki nama bunten. Pamit salaman nama bunten. Nah, jaga oi, kau berangkat. Ini pandi supaya santun. Harus andi tata krama kau memang. Oke, jaga kepanetan. Cium tanah orang bini senyum tanah orang laki seragam maksudnya di kepada kenjen lebih nyium hajar aswad. Kenapa hajar aswadnya teroni boleh kenapa? Alhamdulillah berterima tanggal ini ternyata ya tapi repot ini sih nomor lebih alhamdulillah. Bukan boleh jalan lakukan. Jadi tak salah manggil seberang kata orang ini senyum tangan orang laki ini kepada ben nyium hajar aswad. Hajar aswadnya ke betul telang benar dari soal jual boleh kamu nih sampai yang tak perlu ntar Mekah, tak perlu menjaga larang menjaga terong nyium hajar aswad cukup nyium tangan
selaki ini para dikindir ini dia mengajar aswad betul sih telang nah boleh lagi sampai jadi telang yang di sana jadi insya Allah aswad dunia jadi begitu nih kan harus izin melibat peraturannya orang ini udah dikata kerana keselah bahkan urusannya ini sampai izin demi kebaikan pas misalnya saya tak ngeri ini kan percuma sampai untuk ada izin nah boleh memang ialah berangkat amat sila aku mendoakanmu dengan ketulusan hatiku siap ini kan insya Allah romantis itu nih para hadirin saja saya menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala malam makin nikah acaranya perayaan apa nih lagi? Lawan bahasa Nawa. Sesawan nikah dengan order apa orang bospon? Oh bospon. Onton juga sudah tak nyengok itu. Oh boleh sih order. Kemudian dalam rangka menyambut tahun baru. Sebetulnya dalam ketika kita mengadakan acara nikah momennya tahun baru artinya kita hanya namakan abad kan kui menghadapi tahun sebekal datang harus kita banyak introspeksi diri apa saja yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya awalnya Muharram itu tentunya bulan Muharram nikah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan yang memang dimuliakan. Saya pertama berurutan sampai nomor 3. Zulhijjah, nama Zulqa'dah menjadi yang untuk tekepek. Karena yang nutulannya juga ada angil menjadi Zulqa'dah jadi tekepek. Tekepek. Kemudian Zulhijjah. Nah, ada yang mau dibalik. Makin dapat kan? Nama Muharram. Kira-kira bulan yang dimuliakan situ apa? Bulan Rejab. Bulan Muharram itu penuh keutamaan. Momen Muharram nikah banyak keutamaan yang kita dapatkan. Nah boleh jawaban atau bahasan gue lagi buruk bahwa momen Muharram gak ditokan kui introspeksi diri apa saja yang sudah kita lakukan tahun lalu sehingga menjadi pijakan begitu dasarkan penjelasan sebenarnya untuk melangkah lebih baik kan kui tahun sebekal datang semakin nikah agar semakin baik. Ada beberapa kejadian beberapa peristiwa yang luar biasa dalam Muharram sehingga jangan pernah menyia-nyiakan momen nikah. Saya pertama taubat Nabiullah Adam Kak Dintoh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Nabiullah Adam itu selama 300 tahun apa berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diterima taubatnya pada saat bulan Muharram. Taubatnya apa? Tuhan. Tahu ini? Nah, ini Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kedua. Insyaallah ini apa lagi? Meskipun tidak tahu artinya. Oh, ini ngerti. Tahu ini. Seperti baca deh, baca. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ikat bulan Muharram taubatnya Nabiullah Adam yang terima. Kenapa kira-kira Nabiullah Adam harus bertobat? Karena Nabiullah Adam itu pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia umat Nabi Adam atau Bani Adam pasti tidak akan pernah luput dari senyaman dosa. Pasti nikah. Cuman sebaik-baik orang yang melakukan dosa nikah orang yang at-tawwabun wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kullu bani Adam khatta'un wa kullu khatta'in wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bani Adam itu memang ladangnya salah.
Akan tapi sebaik-baik orang yang salah itu orang yang bertaubat. Jadi moga-moga kula dan kula sareng ajuran itu bisa ngamalaki amalan Nabi Allah. Kemudian yang kedua, para rabu, para muslimat sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kula tanya, ini durasi apa nih ya? Beri durasi apa nih kula? 10. Kalau ini terlampus pas ini menurut masalah dia kula nih kan? Ini kan semuanya kan. Ini ketika dia ngopi, tadi minum ngopi, deki sampai lanjut sampai malam nih kan. Para kaum muslimin muslimat saya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat Nabiullah Yunus itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oning dari Nabi Yunus. Oning. Nabiullah Yunus itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada dalam tahun cerah. Tahun cukup. Selama 40 hari beliau bertobat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima, lantas kemudian dikeluarkan dari tahun cukup haus. Kemudian Nabiullah Daud, jika peristiwa yang luar biasa juga. Nabiullah Daud kali itu diterima taubatnya selama 40 hari 40 malam, sujud dari Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa makan dan minum, akhirnya diijabah, akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai para nabi, ini sampai 40 tahun, sampai 40 hari tak ada minum sujud. Mendoakan lagi berkuat. Ya sujud nih tak sampai 5 menit kadang telepon sakit tengah nih kan. Mungkin apa mungkin? Para tretan saja saya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen bulan Muharram ini jangan kita sia-siakan. Sebagai wadah, sebagai tahun kanggo introspeksi, juga sebagai pijakan bagi kita kan tim melangkah ke depan yang semakin baik. Kudu ditekad, ning abot kudu ditekad mau tahun sendiri lebih bagus. Saya awalnya misalnya tak biasa sedekah ke tetangga, sedekah. Saya biasa tak nyapa di tetangga, nyapa. Ning kan tuh badan apa tak badan saya nyapa di tetangga. Oh, ada bermaknanya. Ceknya begininya. Nega memang kadang nanti tetangga menggadung sana, nega bahkan mulut tetangga itu lebih berbahaya. Itu bisa jadi. Kemudian para rabu saya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa saja keistimewaan yang ada atau anjuran yang kemudian dianjurkan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama ini apa sah? Ini kan anjuran. Biasa mereka membagian apa sah? Ini saya kuat itu ibu. Pak bapak kata kira kuat biasa. Mungkin apa mungkin? Mungkin. Kuatan selini biasa menapasa. Orang bini ini kan luar biasa. Orang bini ini kan kalau orang yang situng dalam waktu yang sama bisa melakukan beberapa kegiatan yang berbeda. Contoh, orang laki-laki fokus biasanya. Lekapak misalnya fokus kepada satu masalah, ini fokus. Orang bini entar. Orang bini ini bisa sambil nyosoin, bisa sambil penyampok, bisa sambil ngodiin kompor. Mungkin. Mereka tepuk tangan bagi muslimin, muslimat ini. Mereka luar biasa. Nah, boleh mendengar dengan ada anak mungkin mereka. Seperti usaha orang bini, ini lagi. Seperti lagi kopi, mentadai kopi kalau negeri 2. Yang boleh tidak lihat. Mentadai kopi itu negeri 2. Padahal orang bini ini kan rumah dari sebenarnya. Jadi insya Allah saya misalkan masuk surga santan orang ini atau orang laki. Amin. Para tretan sedaya saya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa, khususnya di bulan Muharram enggak itu sebetulnya dalam setiap bulan yang dimuliakan 4 bulan. Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, kemudian Muharram, Rejab. Jadi kita banyak dianjurkan berpuasa. Akan tapi mana kita bisa paling juntan dekik di tanggal 10 Muharram. Insya Allah 10 Muharram kita tepat ke lekor mana di tanggal malam Jumat atau Jumat mana di paling sehat, moga-moga bisa pasar tinggi. Nah, petunjuknya dari awal kita tasakur di dalam Muharram, dalam artian kita tasakur, bersyukur kepada diri kita bahwa kita sudah melewati tahun-tahun yang berlalu. Harapannya tahun yang ke depan ini kita semakin baik, maka perlu ada usaha untuk puasa. Kenapa puasa? Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Asyura. Rasulullah itu pernah ditanya tentang apa sah bulan Asyura. Kemudian Rasulullah jawab, yukaffir sanatal madiyah. Puasa Asyura nikah 10 Muharram enggak dihitung akan menutup menjadi kafarah penebus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang sudah terlewat. Nyaman atau tak nyaman? Moga-moga paling kuat. Ini saya amin itu biasa beda kemampuan atau bersemangat kan punya pasongku. Menabi amin berkemerkem itu biasanya kuat dan kuat apa saja. Biasa beda sendiri kan ini. Mantan moga paling kuat apa saja gini. Para tretan ini muslimat sedang saya mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan dalam momentum Muharram enggak dintoh, pebanyak nyantuni anak yatim. Ini beda santunan anak yatim. Coba beda sabun dulu beda ke arah udah nikah tak yang di mana apa tadi sabunin beda maksud ke tahun depan beda. Kita kasih tong 2, yang penting kita menyantuni. Mana tambah kegiatan nggak itu kan harus ada progres. Semakin hari atau semakin tahun itu harus ada progres, semakin baik dan semakin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dan bulan ini sangat bersyukur. Kenapa? Berdinding masyarakat Karangmuluan ini sangat bersyukur. Orang yang kompak. Kemudian tentunya muslimatan ini pak kompak saja. Satu komando komandan keberat bila kita mau saya komandan ini kata nah buat sini ini komandan ini kejauhan komandan ini iya bagaimana ini kita cair lagi sampai ini karena beliau ini tidak hanya loyal dalam tenaga akan tapi insya Allah loyal dalam biaya. Amin. Karena bila kita ngeding ngaji, alhamdulillah meskipun kita tidak menarik dana terjadi mungkin tak. Alhamdulillah tak menarik dana kayak ini terlalu lagi ini kepada menarik dana karena dana yang kita berikan dalam kentok semuanya akan ketika kita ikhlas akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyantuni anak yatim sebetulnya dalam hadis hadis tidak ada kekhususan secara dohir hadis karena ada sebuah hadis riwayat dari Abi Umamah Rasulullah SAW itu ada man masaha ra'sal yatimin, barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim walam yamsahu illa lillah, dan dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana lahu fi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun. Ketika orang kali itu mengusap ke anak yatim tidak ada niatan kecuali Allah Ta'ala, maka setiap rambut yang kita usap Kak Dito akan bernilai kebaikan. Bayangkan sambian misalnya ngusap kan ibunya ini saya tampil sambian pohon rezeki kebaikan itu berdasarkan banyak lobo pas beranak yatim kemal lobo di sambian benih yang kegiatan Yosaf anak
kepalanya anak yatim, yaitu maksudnya kita memberikan kasih sayang kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man ahsana ila yatimatin wa yatimin kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Barang siapa yang melakukan kebaikan, menyantuni anak yatim, laki-laki ataupun perempuan, yatim laki atau yatim bini, tuang atau mau dibaca yatim tua, sombong bulan itu anak yatim gini, karena gue pun tadi bapak tadi ibu, ini kan harusnya ada santunan gini kan, tidak ditong, nah yatim ini biasanya sampai mereka nikah dapat ke umur balik nikah biasa. Jadi kemudian Rasulullah melanjutkan kehadiran ke Rasulullah itu asyar di sababatihi wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya itu ento. Maksudnya apa? Orang yang melakukan kebaikan kepada anak yatim, Kak Dinto akan ada dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang tak senang ketika kita dekat dengan Rasulullah? Senang atau tak senang? Karena bagian daripada hikmah anak yatim, kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Ini pada suatu hari kan, ada seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ata rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angkosnya di qalbihi. Beda nak orang laki gantong seseorang madul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu anil kulli atena. Angin nerima nasihat. Kemudian ternyata apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahsin ila yatim wa at'imil miskin. Santuni anak yatim, berilah kasih sayang kepada anak yatim dan berilah makan terhadap orang-orang miskin. Kenapa? Ketika kita punya kepedulian kepada orang lain, maka itu menunjukkan bahwa hati kita itu ada kelembutan. Menabi tentu serang panjenengan ternyata sobuk empati ke orang lain, itu biasa geli hatinya. Mungkin. Bahkan ketika orang keinginan dalam hatinya, ada peluang mereka untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini kebiasaan bagian dari pengiran itu terbuka lebar. Maksudnya ada rumah, kadang beda, kadang beda. Beda orang tak berjen, tak apasak. Ternyata dia peduli dengan lingkungan, dia peduli dengan sosial, dia peduli membantu dengan orang lain. Ternyata Allah suatu hari Allah membukakan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita masih ada empati, biasa keterbukaan hati kita untuk tobat ya kan beda. Keng meletak bejeng, tak so namanya mana, tak apa, tak ngelakonin, kemudian dia ke orang lain gak ada itu tak ngereken, tak peduli, ini kok angin belina. Cuman saya terpenting mantan moga dan gula sarang panjenengan saja bisa ngamal lagi perintah Allah, juga bisa berbuat baik dan ke orang lain. Nah, boleh nih bulan Muharram nikah ada anjuran di mana kita khususnya deki malam Jumat ya. Malam Jumat itu punya deki fadilahnya. Bagi yang suami istri nikah matain orang kafir itu betul. Kadang misalnya matain kafir orang sampai kelima. Kadang para sebuah kibur dari kafir mati matain boleh. Bertepatan boleh nikah pada malam tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk melapangkan atau memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Semisalnya Pak Bapak nikah, semisalnya belenjeng seket nikah belenjeng 100, siap belenjeng 1 juta, belenjeng 2 juta. Tak orang itu bener. Ini waktu. Kepada begitu sudah dapat semua Pak. Ini kan Ustaz mungkin, saya pun Ustaz mungkin.
tanggal 10 Muharram kita harus dilapangkan rezekinya. Ini kan begitu sampai berapa ngucap lagi mempengaruhi lagi sebenarnya kantornya tenang. Ini kan ini ngaji Allah ini. Jadi kutunya banyak sedekah keluar misalnya ngocak sendiri dari pemerintah mungkin atau ojek Ustaz mungkin malam nikah kita makan di luar BK pinter nyaman mengakanku. Misalnya sampai tak pernah ngakan ke KFC, minta ke KFC sakit tengah kayak gitu proporsional dia lagi penghasilan seket misalnya sampai ambil beli telur ratus beriklan dia ini kan butuh proporsional. Artinya yang penting harus ada nilai lebih. Kenapa? Man wassa ala iyadihi yawmal asyura wassa'allahu fi sanatihi kullihi wassa'allahu alaihi fi sanatihi kullihi. Barang siapa yang melapangkan keluarganya pada tanggal 10 Muharram Asyura ya, maka Allah akan memberikan namanya kelapangan selama 1 tahun. Ini kecil-kecil sampai nikah. Nikah sampean masa makin ke paling ngangguh deki nyaman malam Jumat akan nyaman ya. Bahasanya anak-anak makin dinner. Morning dinner. Menurut protokol setahun nih dinner. Makan malam, bagaimana makan malam? Sombong dia istilah makan malam nih kan. Yang ngerongakan. Tadi penyamaanku. Saya ibu-ibu ini kudu minta nyaman. Punya malam Jumat jadi pertama mati dan kafir, kemudian kedua nikah minta dilapangkan. Saya ini punya tanggung jawab. Nikah insya Allah kita akan dimudahkan selama 1 tahun. Amin Allahumma. Mungkin ya itu para tretan karena ngabesin jam nggak sepon untuk malam. Khawatir sampai ketemu ini dengan om aku lagi pas tak fokus. Ini pas bikin lagi nonggi, ini pun sampai tengah lagi, udah kita manggilan. Coba lagi, mungkin sekali itu saya bisa tenggula atau lagi moga-moga amalan-amalan di bulan Muharram kayak itu bisa kita lakukan. Juga moga-moga Muharram kayak itu jadi momentum bagi kita kangkui introspeksi diri, kangkui ke depan kayak itu semakin baik. Amin Allahumma. Mungkin sekali itu saya bisa dan gula atau lagi orang lebih nyaman pengabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.